Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita masih membahas terkait persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas terkait karakteristik pada grafik persamaan kuadrat, dan kita juga akan membahas terkait trik-trik cepat yang ada dalam permasalahan persamaan kuadrat. Nah, mungkin kita awali untuk membahas terkait karakteristik yang ada di grafik fungsi kuadrat ya. Nah, karena dalam soal-soal itu ataupun materi itu biasanya ada yang ditanyakan itu berkaitan dengan grafik-grafik. Nah, jadi dengan kita mengetahui kita nggak perlu sebenarnya secara lengkap atau secara detail untuk menggambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Namun kalau misalnya kita sudah tahu ketentuan ataupun karakteristik ini, maka kita akan lebih mudah untuk menjawab soal-soalnya. Nah, yang karakteristik pertama, itu yang pertama ini, ada grafik, misalnya grafik fungsi kuadrat itu berbentuk seperti ini, parabola. Nah, di sini parabola, kemudian di sini ini sumbu X ya, berarti dia memotong sumbu X di dua titik, satu di titik ini, satu di titik ini gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi di titik ini ya, misalnya titik sini titik satu. Nah, itu kapan gambarnya seperti ini? Ketika A lebih dari 0. A lebih dari 0. Nah, kita lihat di sini. Kalau A-nya lebih dari 0, maka gambar nanti seperti ini. Dan syarat kedua itu kalau D-nya itu juga lebih dari 0. Berarti keduanya lebih dari 0 ya. D masih ingat ya, ingat kalau bahwa D itu adalah diskriminan yang rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini ya masih ya seperti pembahasan sebelumnya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita peroleh keduanya lebih dari 0, maka grafiknya seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, kapan posisi grafiknya seperti ini? Nah, ini artinya menyinggung ya, menyinggung sumbu X, artinya dia hanya memotong sumbu X, grafiknya itu di satu titik saja, di titik ini aja gitu. Kalau ini tadi 2, sedangkan ini 1. Nah, kapan dia seperti ini? Ketika A-nya lebih dari 0, tapi D-nya sama dengan 0. Ketika D-nya diskriminan itu sama dengan 0 gitu. Berarti kita masukkan, kita cari diskriminannya, ternyata sama dengan 0. Nah, itu dia gambarnya seperti ini gitu. Nah, jadi sama-sama lebih dari 0, tapi D-nya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada gambarnya itu dia melayang, ataupun dia di atas sumbu X gitu ya. Ini kan dia di atas sumbu X nih kurvanya. Nah, ini posisinya ketika A juga lebih dari 0. A lebih dari 0, tetapi D-nya, diskriminannya kurang dari 0. Ataupun negatif. Kalau misalnya dia kurang dari 0, maka gambarnya seperti ini. Nah, dan itu sering diidentikan dengan definite positif. Artinya, nilainya itu selalu positif gitu untuk nilai Y semuanya di kurva ini. Oke? Nah, itu ya untuk yang pertama ketika posisinya A lebih dari 0, kemudian ada 3 posisi yaitu D lebih dari 0, kemudian D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Kemudian yang kedua, ini ada ketika A-nya yang lebih dari A-nya kurang dari 0, A-nya negatif gitu. Ketika A pada persamaan kuadrat itu negatif. Nah, inilah gambarnya. Yang pertama dia seperti ini. Jadi seperti kebalikannya ya. Nah, jadi kurvanya membalik. Berarti setiap kalau misalnya A-nya itu negatif, maka gambarnya semua terbalik gitu ya. Kurvanya ke bawah gitu ya, terbuka ke bawah. Kalau misalnya terbuka ke atas gitu. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalnya dia lebih dari 0, maka dia seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk ketentuannya itu sama gitu. Nah, itu ya, mungkin untuk lebih lengkap seperti kita lihat ya, ini dia. Dia memotong ini dua titik, kemudian terbuka ke atas gitu. Nah, itu aja sih kuncinya. A dan diskriminannya. Oke, baik. Nah, kemudian ini akan saya bahas terkait rumus-rumus cepat yang dalam menentukan persamaan kuadrat baru dari persamaan awal gitu. Karena biasanya itu sering jumpa permasalahan-permasalahan yang mengaitkan tentang persamaan awal dengan menentukan persamaan yang baru. Nah, di sini kalau misalnya persamaan awal itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama kasusnya yaitu ketika yang diketahui itu akarnya yang berkebalikan. Nah, itu ditanya tentukan persamaan kuadrat yang akarnya saling berkebalikan. Nah, itu untuk caranya itu mudah gitu ya. Untuk caranya tinggal kita ini. Maka caranya kita tukar A gini ya. A dengan C-nya. Maka persamaan jadi ini ya. Nah, kalau kita tukar kan jadi ini ya. A tukar jadi C nih ya. Nah, ini kan. A tukar ke C itu. Maka persamaan seperti ini. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dipahamin kalau misalnya berkebalikan hanya kita tukar A dengan C. Jadi simple ya. Kemudian yang kedua ketika akarnya berlawanan. Nah, yang ditanya tentukan persamaan yang baru, tapi akarnya saling berlawanan. Nah, kalau misalnya gini, itu maksudnya gini, berlawanan itu misalnya positif dengan negatif gitu ya. Itu kan saling berlawanan. Kemudian X dan negatif X gitu.
Nah, ini juga caranya yaitu dengan cara mengubah tanda B-nya saja. Kita ubah B tandanya, maka persamaan menjadi ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sama ya, bentuknya sama seperti persamaan awal, tapi hanya kita ubah tanda pada B-nya. Kalau misalnya dia positif, kita ubah menjadi negatif. Kalau misalnya dia negatif, kita ubah menjadi positif. Nah, itu ya untuk kasus yang berlawanan. Kemudian yang ketiga untuk ciri cepatnya, yaitu ketika misalnya akar-akarnya itu N kali akar persamaan awal. Misalnya gini, akarnya itu soalnya itu misalnya N kali, artinya 2 kali akar awal, akar persamaan awal gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita tinggal kali B-nya, B kita kali dengan N, kemudian C kita kali dengan N kuadrat gitu. Itu aja dia. Maka persamaan itu menjadi ini ya. AX kuadrat tambah BNX tambah CN kuadrat sama dengan 0. Nah, sudah dapat persamaan barunya. Nah, kemudian yang keempat, jika akar-akarnya itu lebih besar atau kecil sebesar K. Nah, ini maksudnya ini, misalnya ada tentukan persamaan awal ini, persamaan baru, ketika akarnya ini lebih 2 gitu, lebih 2 kali lebih besar gitu, 2 kali lebih kecil. Atau dengan kata lain seperti ini bentuknya. Lebih K. Atau misalnya gini, X tambah K. X ini kan persamaan awal. Ini tambah K gitu. Lebih K gitu ya. Maka persamaan akan menjadi seperti ini. Maka persamaannya jadi nih. X kurang K kuadrat. Tadi kan X-nya aja. Sekarang kita ganti dengan X kurang K dikuadratkan. Tambah B dikali dengan X kurang K ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih atau tambah, maka sini jadi kurang. Kalau misalnya dia kurang, maka sini jadi tambah. Jadi enak ya. Untuk ngafalnya hanya kita ubah tandanya aja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, trik yang kelima yaitu ini. Jika akar-akarnya itu adalah ini ya, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, maka persamaan itu, ini nggak ada ya, ini salah. Maka persamaan itu menjadi gini, kita bentuk ini ya. Nah, AX kuadrat dikali dengan AB kali BC ini dikurang dengan, ini kita coret, dikurang dengan BC gitu. Nah, dikurang dengan BC sama dengan 0. Nah, itulah dia untuk yang rumusnya seperti ini. Oke, untuk mempermudah, kita bahas saja contohnya ya, supaya teman-teman langsung melihat bagaimana sih penerapannya gitu. Oke, nah di sini soalnya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya yang pertama. Ini untuk yang soal misalnya untuk yang berkebalikan, yang kedua, coba kalau misalnya dia berlawanan. Nah, dengan akar persamaan, ini X kuadrat, 5X kurang 3 sama dengan 0. Oke, yang pertama sini saya tampilkan, ini adalah cara formalnya, artinya cara berdasarkan definisi ataupun apa gitu. Nah, ini dia. Untuk yang ini kan sedikit panjang nih ya, mungkin kita analisis sedikit. Nah, dari sini kita dapat A-nya 1, B-nya 5, C-nya sama dengan min 3. Nah, berdasarkan rumus X1 tambah X2, nah, teman-teman harus tahu ya bahwa X1 penjumlahan itu menjadi min B per A. Kemudian untuk yang X1 kali X2 dia ini, C per A, C-nya ini gitu ya. Maka diperoleh min 5 dan min 3. Nah, kemudian ada tahap selanjutnya, kita cari lagi nih persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah berkebalikan. Yang pertama ini berkebalikan gitu ya. Kalau berkebalikan itu kan 1 per gitu ya, itu kan saling berkebalikan. X1 sama 1 per X1 gitu ya. Nah, ini hasilnya nih. Nah, kemudian sudah dapat itu, maka kita akan substitusikan ke rumusnya itu. Rumusnya adalah X kuadrat dikurang, ini dia yang 1 tambah 2 gitu ya, dari X, kemudian tambah alfa 1 kali alfa 2 sama dengan 0. Nah, gini dia kurang lebih. Kita substitusikan. Sudah kita dapat ini, kemudian kita cari ininya, kemudian kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Nah, maka dia dapatlah seperti ini persamaan baru. Maka persamaan baru ini ya, 3X kuadrat kurang 5X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya cara formal, tapi sedikit panjang gitu ya. Kalau misalnya kita sedang ujian, kita pasti membutuhkan trik cepat. Kita membutuhkan waktu untuk efisien waktu gitu ya. Pengen hemat waktu untuk mengerjakan soal-soal yang lebih berat gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai trik cepat yang tadi. Yang dimana untuk yang kasus seperti ini, yang pertama misalnya, nah, untuk yang pertama itu dia berkebalikan. Oke, kita buat berkebalikan. Berkebalikan. Nah, tadi kalau berkebalikan gimana sih? Masih ingat ya? Berarti kita hanya tukar A, tukar jadi C gitu ya. Kita A jadi C. Maka yang ini bentuknya, C-nya adalah negatif 3, berarti jadi negatif 3X kuadrat. Kemudian B-nya tetap 5X.
Kemudian C-nya kita ganti jadi 1. Nah, sama dengan jadi deh. Ini ya. Nah, tinggal kita kali dengan nih X kuadrat kurang 5X. Kemudian kurang 1. Nah, ini ya. Nah, di sini mungkin dia sedikit keliru ya. Dia kali 3. Ini di cara yang ini dia nih dikali dengan 3 ini harusnya 1 gitu ya. Ini harusnya 1. Nah, sama ya jawabannya ya. Tapi ini lebih simpel gitu ya. Lebih simpel ini lagi kan. Tinggal kita berkebalikan ini trik cepatnya. Kemudian untuk yang kedua, kasus yang kedua. Nah, ini yang berlawanan. Berlawanan juga sama. Nah, tadi kalau berlawanan, kita hanya menggantikan tanda B ya. Ganti tanda B. Tanda B gitu. Nah, tadi B-nya adalah 5, maka kita ganti jadi X kuadrat kurang 5X, jadi 5X ya. Kurang 3 sama dengan 0. Jadi deh. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa dipahamin ya untuk trik cepatnya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini. Kemudian kita lanjut untuk soal selanjutnya. Soalnya itu adalah jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu 2X kuadrat tambah X kurang 4 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X kurang 1 kurang 4 dan X2 kurang 4 gitu. Nah, ini artinya dia, kalau misalnya kita analisis ya, kita kaitkan dengan trik cepat tadi adalah dia kurang dari ya, karena ini kan kurang dari gitu. Akarnya kurang dari 4 gitu. Nah, masih ingat ya rumusnya ya? Nah, di sini coba kita analisis kalau misalnya dia pakai cara manual, cara yang formal gitu. Nah, ini kan sedikit panjang ya, kita cari ininya, kita cari X1-nya, tambah X2, kita cari X1 kali X2, kemudian kita jumlahkan hasilnya, kita kalikan hasilnya. Nah, ini kan sedikit ini ya, sedikit panjang ya. Nah, baru ketemu, udah dapat ini, baru ketemu dia ininya. Hasilnya adalah 2X kuadrat tambah 17X tambah 32 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita pakai cara ini ketika ujian, otomatis kita sudah membuang waktu yang banyak. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara cepat yang tadi. Oke, kita bahas untuk cara cepatnya. Tadi soalnya adalah 2X kuadrat ya. Soalnya 2X kuadrat, apa soalnya saya lupa. Tambah X kurang 4 sama dengan 0. Tambah X kurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang soalnya itu X1 kurang 4, ya kan? Dan X2 juga kurang 4. Nah, ini ya. Nah, berdasarkan trik cepat tadi, nah, yaitu kalau misalnya ada seperti ini, maka rumusnya kita pakai trik cepat ya. Kita coba apakah sama jawabannya. Nah, kita pakai trik cepat. Yaitu dengan cara persamaan itu tinggal kita ubah menjadi, karena sini negatif, maka kita ambil yang positif gitu ya. Tambah K kuadrat, kemudian tambah B dikali dengan X, tambah K di K, kemudian tambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini A-nya berapa? 2 ya. Kemudian 2, X tambah K-nya 4 ya. Dari soal ini K-nya 4, ini K-nya 4, ini K. Nah, K-nya 4. Kuadrat, kemudian tambah B-nya adalah 1 dikali X tambah 4. Kemudian C-nya adalah negatif 4 sama dengan 0. Oke, kemudian tinggal kita selesaikan. Ini 2. Ini teman-teman tahu ya cara kuadrat cepat. Ini kita tinggal itu X pangkat 2 berarti X kuadrat. Kemudian 2 dikali 4 dikali X berarti tambah 8X. Kemudian ini plus 4 kuadrat berarti adalah 16. Oke, kemudian tambah 1 dikali X berarti tetap ya X tambah 4 kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ke dalam berarti jadi 2X kuadrat tambah 16X tambah 32 tambah X. Ini 4 kurang 4 0 ya, berarti sama dengan 0. Sekarang kita cek lagi berarti tinggal 2X kuadrat 16X tambah 7 tambah X gitu ya, berarti jadi 17X. Kemudian tambah 32 sama dengan 0. Nah, jadi ya nggak bisa lagi diseranakan ya. Maka inilah dia persamaan baru setelah dia itu yang kita selesaikan gitu. Ini persamaan barunya dengan syarat yang tadi. Nah, jadi kita cek apakah sama jawabannya. Nah, ternyata sama ya. Sama jawabannya itu 2X kuadrat tambah 17X tambah 32. Oke. Nah, jadi teman-teman itu ya tadi sedikit terkait dengan trik cepat. Jadi ketika ujian teman-teman bisa menggunakan soal-soal ataupun trik-trik yang seperti itu dalam mengerjakan soal. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan ya dipahami, kemudian dihafal. Tapi jangan juga lupa dengan konsep dasarnya. Ini kita
memakai ini hanya untuk ya mungkin karena untuk efisien waktu gitu ya, tapi kita tetap memegang teguh untuk konsepnya. Oke, baik, mungkin sekian video kali ini. Akan ada saya akan bahas lanjut terkait persamaan kuadrat namun dalam soal-soal UTBK gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin sedang berjuang masuk ke perguruan tinggi. Oke, saya akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.